Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hubungan perkembangan dan belajar 2 yang beranggotakan Ega Abdi Nabila dengan NIM belakang 189, Adria Trivena dengan NIM belakang 193, dan Yoma Sapu Krisno dengan NIM belakang 219. Apa itu perkembangan sosial? Menurut Masito 2009, perkembangan sosial adalah perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat di mana anak itu berada. Perkembangan sosial adalah bagaimana seseorang bersikap dan berinteraksi dengan teman sebaya, orang dewasa, anak-anak, dan masyarakat luas agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga tidak dianggap menyimpang. Tahap perkembangan sosial. Yang pertama yaitu pada masa kanak-kanak awal yang berumur 0-3 tahun. Subjektif masa di mana anak belajar mengenal dirinya maupun orang lain, belajar berbagai macam gerak olah tubuh, dan pengenalan terhadap lingkungannya. Yang kedua yaitu pada tahap masa kritis 1-3-4 tahun, di mana masa tingkat sosialisasi anak dalam proses kepekaan dirinya terhadap teman, keluarga, maupun lingkungan sekitar. Tahap perkembangan sosial yang ketiga yaitu pada masa kanak-kanak akhir 4-6 tahun, subjektif menuju objektif. Pada masa ini, proses perkembangan sosial mulai terlihat dari segi perilaku, didasari dari bimbingan orang tua, sejak awal yang memperlihatkan dari cara berbicara dan cara berinteraksi dengan teman sebayanya. Selanjutnya yaitu pada tahap masa anak sekolah, 6-12 tahun. Objektif masa ini adalah periode di mana anak mulai bisa bertanggung jawab pada diri sendiri dan mulai bisa menghargai keputusan orang lain. Selanjutnya yaitu masa kritis 2, yakni pada umur 12-13 tahun. Pre-puber, anak mulai berkembang memahami orang lain secara individu yang menyangkut pada sifat-sifat pribadi, minat, nilai-nilai, atau perasaan, sehingga mendorong anak bersosialisasi lebih akrab dengan teman sebaya dan lingkungan masyarakat. Faktor yang berpengaruh pada perkembangan sosial. Khaironi 2013 berpendapat bahwa ada 2 faktor utama yang mempengaruhi perkembangan sosial anak, yaitu faktor lingkungan keluarga dan faktor dari luar rumah atau luar keluarga. Bagaimana dengan faktor lingkungan keluarga? Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan sosial anak. Di antara faktor yang terkait dengan keluarga dan yang banyak berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak adalah yang berkaitan dengan status sosial ekonomi keluarga, keutuhan keluarga, sikap, dan kebiasaan orang tua. Lalu bagaimana dengan faktor dari luar rumah? Pengalaman sosial awal di luar rumah melengkapi pengalaman di dalam rumah dan merupakan penentu yang penting bagi sikap sosial dan pola perilaku anak. Selanjutnya yaitu perkembangan moral. Apa pengertian dari perkembangan moral? Kata moral sendiri berasal dari bahasa Latin mos, jamak dari mores, yang berarti kebiasaan atau adat menurut Bertens 1993. Moral merupakan suatu standar salah atau benar bagi seseorang, menurut Rogers dan Baron dalam Martini 1995. Kata moral sendiri berasal dari bahasa Latin moris, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, tata cara dalam kehidupan. Jadi, suatu tingkah laku dikatakan bermoral apabila tingkah laku itu sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam kelompok sosial di mana anak itu hidup. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Faktor yang paling mempengaruhi penilaian moral adalah keluarga. Penelitian mengenai perkembangan moral anak dan remaja menekankan pentingnya peran orang tua dan keluarga. Terdapat beberapa faktor keluarga yang berhubungan secara signifikan dengan pembelajaran moral pada anak. Yang pertama yaitu tingkat kehangatan, penerimaan dan kepercayaan yang ditunjukkan kepada anak. Frekuensi interaksi dan komunikasi antara orang tua dan anak.
Selanjutnya yaitu tipe dan tingkat disiplin yang dijalankan orang tua, dan contoh yang diberikan orang tua bagi anak, lalu kesempatan untuk mandiri yang disediakan orang tua. Yang terakhir yaitu hubungan antara perkembangan sosial dan moral. Harlock 1980 menjelaskan kesadaran akan norma berdasarkan pada pendekatan kognitif sebagai tahap perkembangan moral. Menjelaskan bagaimana seseorang mengerti akan tanggung jawabnya terhadap lingkungan sosialnya, dan bagaimana cara pandang tindakan yang seharusnya diambil dalam mengatasi masalah sosial yang berhubungan dengan lingkungan dan norma-norma sosial. Karena inti dari prinsip moral sendiri adalah keadilan. Individu dituntut untuk jujur, menghargai dan memperhatikan hak-hak pribadi tiap individu. Tahap perkembangan moral menunjukkan cara individu untuk berpikir, termasuk juga konsistensi terhadap penalarannya. Tahap-tahap perkembangan moral bersikap universal, yang artinya setiap individu akan melalui urutan tahap yang sama, namun berbeda dalam hal kecepatan dan sejauh mana tahap dapat dicapai. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa dilanjutkan di kolom chat WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.